Bayangkan sebuah pulau dingin di ujung dunia. Es, angin, sunyi. Lalu, tiba-tiba pulau itu menjadi pusat kegaduhan global. Bukan karena perang, bukan karena bencana alam, melainkan karena ambisi. Greenland, pulau terbesar di dunia, berpenduduk hanya sekitar 57.000 jiwa, kini menjadi kata kunci dalam amarah seorang Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Ia tidak berbicara dengan bahasa diplomasi. Ia berbicara dengan tarif, dengan ancaman, dan dengan tekanan. Dan disinilah kita mulai bertanya, apa sebenarnya yang sedang dipertaruhkan? Keamanan global atau ego kekuasaan? Secara resmi, narasinya terdengar rasional. Donald Trump mengatakan Greenland penting bagi keamanan nasional Amerika Serikat. Arktik, katanya, kini menjadi arena perebutan pengaruh Rusia dan Cina. Siapa yang menguasai Greenland, menguasai gerbang strategis kawasan utara dunia. Argumen ini tidak sepenuhnya keliru. Data menunjukkan Arktik memang semakin strategis. Jalur pelayaran baru terbuka akibat mencairnya es. Cadangan mineral langka dan energi fosil terdeteksi, serta aktivitas militer Rusia dan Cina meningkat dalam 1 dekade terakhir. Namun, yang membuat dunia terkejut bukanlah argumennya, melainkan caranya. Trump mengancam 8 negara Eropa anggota NATO, termasuk Denmark, Inggris, Prancis, dan Jerman, dengan tarif impor 10% mulai Februari 2026. Tarif itu akan naik menjadi 25% pada Juni 2026. Syaratnya satu, Greenland harus dijual. Bukan kerjasama, bukan perjanjian multilateral, tapi pembelian lengkap dan total. Di saat yang sama, ribuan warga Greenland turun ke jalan. Di Nuuk, di Copenhagen, poster mereka sederhana. Greenland tidak untuk dijual. Di titik ini, cerita berubah. Ini bukan lagi soal geopolitik semata. Ini soal kedaulatan, soal martabat, dan soal batas antara sekutu dan sasaran tekanan. Ancaman tarif terhadap sesama anggota NATO menciptakan preseden berbahaya. Aliansi yang dibangun atas dasar solidaritas keamanan kini diuji oleh senjata ekonomi. Seorang analis politik internasional Indonesia, Hikmahanto Juwana, pernah menyebut bahwa ketika kekuatan besar mulai menggunakan tarif terhadap sekutunya sendiri, itu menandakan perubahan paradigma dari kepemimpinan kolektif ke dominasi transaksional. Dan itulah yang terlihat sekarang. Perdana Menteri Inggris menyebut langkah Trump sebagai sepenuhnya salah.
Presiden Prancis menyebutnya tidak dapat diterima. Uni Eropa menyatakan solidaritas penuh dengan Denmark dan Greenland. Namun, pernyataan-pernyataan itu sekeras apapun tidak menghapus fakta bahwa NATO sedang mengalami ketegangan internal paling serius sejak Perang Dingin. Musuhnya bukan dari luar, datangnya dari dalam. Trump tidak sedang menciptakan kebijakan baru. Ia sedang menegaskan gaya lama yang dibawa ke ekstrim baru. Tarif bukan lagi alat ekonomi. Tarif adalah bahasa politik. Dalam filosofi kekuasaan ala Trump, tekanan harus terasa. Rasa sakit ekonomi dianggap sah selama tujuan tercapai. Negosiasi bukan tentang mencari titik temu, melainkan tentang siapa yang lebih tahan ditekan. Dalam logika itu, sekutu hanyalah mitra sementara. Hari ini teman, besok target. Pasar keuangan merespon lebih cepat daripada diplomat. Dolar Amerika melemah. Investor beralih ke yen Jepang dan franc Swiss. Euro dan pound sempat jatuh sebelum pulih. Ini bukan sekedar reaksi teknis. Ini sinyal kepercayaan. Pasar membaca sesuatu yang lebih dalam. Ketika kebijakan luar negeri Amerika menjadi tak terprediksi, maka asetnya pun kehilangan aura aman. Di Indonesia, rupiah ikut bergejolak. Analis mata uang menilai penguatan rupiah akan terbatas karena eskalasi ini memicu sentimen risk off global. Sekali lagi, Greenland, pulau kecil di utara, mengirim gelombang ke pasar Asia Tenggara. Trump mengatakan ini demi keamanan global, namun Eropa melihatnya sebagai pemerasan. Greenland melihatnya sebagai penyangkalan hak menentukan nasib sendiri. Dan disinilah niat politik perlu dikuliti lebih dalam. Jika tujuannya keamanan, mengapa bukan perjanjian NATO yang diperkuat? Jika tujuannya stabilitas, mengapa ancamannya ekonomi, bukan diplomasi? Jawabannya mungkin sederhana, namun tidak nyaman. Ini bukan soal Greenland, ini soal kontrol. Greenland hanyalah simbol bahwa Amerika masih bisa memaksa, masih bisa menentukan, dan masih bisa membeli jika perlu. Ancaman diulang, tarif diulang, retorika diulang. Dan setiap pengulangan memperjelas satu hal. Trump sedang menguji batas kesabaran Eropa.
batas loyalitas NATO, batas kepercayaan pasar. Sejauh ini dunia belum menyerah, namun retakan sudah terlihat. Greenland mungkin jauh dari Indonesia, namun pesan dari krisis ini dekat. Dunia sedang memasuki fase di mana kekuatan besar tidak lagi malu menggunakan tekanan terbuka. Kita sedang menyaksikan pergeseran dari diplomasi berbasis norma ke diplomasi berbasis ancaman, dari aliansi nilai ke aliansi transaksi. Dan di tengah semua itu, rakyat Greenland yang jumlahnya bahkan tak sebanding dengan satu kota kecil menjadi pengingat paling manusiawi dalam drama besar ini. Bahwa tanah bukan sekedar aset, bahwa kedaulatan bukan komoditas, dan bahwa kekuasaan betapapun besar selalu diuji oleh batas moralnya sendiri. Pulau itu tetap dingin, namun politik dunia semakin panas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.